Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Nania Heronisa pada materi hukum perdagangan internasional. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar WTO pada perdagangan internasional. Prinsip dasar WTO itu dibagi menjadi 6 teman-teman. Bisa dilihat pada PPT yang ada. Jadi yang pertama ada Most Favored Nation. Kita akan membahas prinsip Most Favored Nation. Jadi prinsip Most Favored Nation ini adalah prinsip dengan perlakuan yang sama untuk semua anggota WTO teman-teman. Jadi prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar dari sistem perdagangan multilateral yang dijalankan oleh organisasi WTO. Prinsip ini mengharuskan suatu negara anggota WTO ini untuk memberikan perlakuan dagang yang sama kepada semua negara anggota lainnya. Misalnya, jika suatu negara memberikan keistimewaan dagang kepada satu negara anggota lainnya, maka negara ini wajib memberikan keistimewaan yang sama kepada semua anggota WTO lainnya. Dasar hukum prinsip Most Favored Nation ini diatur dalam yang pertama ada pasal 1 GATT, lalu ada pasal 2 GATT dan pasal 4 TRIPS, teman-teman. Lanjut, ada tujuan dari prinsip Most Favored Nation ini sendiri. Yang pertama itu untuk mencegah diskriminasi antar negara. Lalu yang kedua ada mendorong perdagangan bebas. Dan yang ketiga ada meningkatkan kepastian dan transparansi. Yang keempat, menstabilkan sistem multilateral. Pengecualian prinsip Most Favored Nation ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perjanjian perdagangan regional. Jadi negara-negara itu dapat membentuk perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN, NAFTA, dan yang lainnya yang memberikan tarif khusus di antara anggotanya tanpa harus memperluas ke semua anggota WTO. Lalu yang kedua, pengecualian untuk preferensi untuk negara berkembang. Negara maju boleh memberikan preferensi tarif kepada semua negara-negara berkembang melalui skema GSP tanpa harus memberikannya ke negara maju lainnya. Yang ketiga ada langkah perlindungan khusus. Jadi dalam kondisi tertentu, misalnya untuk melindungi kesehatan manusia, keamanan nasional, atau lingkungan, negara boleh mengambil kebijakan yang menyimpang dari prinsip Most Favored Nation ini, teman-teman. Lanjut, ada prinsip yang kedua, itu prinsip national treatment. Jadi pada prinsip ini itu mengharuskan barang, jasa, dan kekayaan intelektual asing yang telah masuk ke pasar domestik ini harus diperlakukan sama seperti produk lokal lainnya. Artinya setelah melewati proses impor, barang atau jasa dari luar negeri tidak boleh diperlakukan lebih buruk dibanding barang atau jasa yang ada di dalam negeri. Prinsip ini berlaku setelah produk atau penyedia jasa asing ini memasuki pasar domestik. Negara boleh memperlakukan perlakuan berbeda saat fase pra-impor seperti kuota, larangan impor, atau bea masuk, tetapi tidak boleh setelah produk itu berada di pasar domestik, teman-teman. Prinsip ini diatur dalam 3 perjanjian utama WTO. Yang pertama ada perjanjian GATT pasal 3 mengenai barang, lalu ada perjanjian GATS pasal 17 mengenai jasa, lalu ada perjanjian TRIPS pasal 3 mengenai kekayaan intelektual. Tujuan dari prinsip national treatment ini sendiri yang pertama itu untuk mencegah diskriminasi terhadap produk impor yang sudah masuk pasar domestik. Lalu yang kedua, menjamin persaingan yang adil antara produk domestik dan asing. Yang ketiga, mendorong transparansi dan stabilitas hukum dalam sistem perdagangan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor dan eksportir dalam maupun luar negeri. Lanjut, untuk pengecualian prinsip national treatment ini dibagi menjadi 5, teman-teman. Yang pertama itu untuk perlindungan moral publik, misalnya larangan impor produk pornografi atau perjudian. Lalu yang kedua itu untuk perlindungan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, contohnya pelarangan produk makanan asing yang mengandung zat berbahaya. Yang ketiga, konservasi sumber daya alam seperti pembatasan penebangan kayu impor yang melanggar lingkungan. Lalu yang keempat, pencegahan penipuan dengan memberi pelabelan wajib produk tertentu untuk mencegah konsumen tertipu. Yang kelima, ada kepatuhan terhadap hukum domestik seperti pembatasan impor senjata atau bahan kimia berbahaya yang bisa melanggar undang-undang nasional yang ada di dalam negeri. Selanjutnya untuk prinsip ketiga itu ada dispute settlement. Jadi prinsip ini mengatur cara penyelesaian sengketa antar anggota WTO secara adil, terstruktur, dan sesuai dengan aturan yang ada. Prinsip ini itu memastikan bahwa setiap negara anggota yang merasa dirugikan dalam perdagangan internasional itu bisa mengajukan sengketa dan mendapatkan solusi melalui mekanisme hukum yang jelas dan tidak memihak.
Dengan prinsip ini, WTO menjaga agar peraturan dagang internasional itu dijalankan secara konsisten dan tidak disalahgunakan oleh anggota yang lebih kuat. Tujuan dari prinsip ini sendiri adalah yang pertama itu untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum antar negara anggota WTO. Lalu yang kedua, menyediakan proses yang tertib dan transparan tentunya. Yang ketiga itu mendorong konsultasi dan penyelesaian damai sebelum eskalasi ke tahap formal. Dasar hukum prinsip dispute settlement ini yaitu ada prosedur tentang DSU. Lanjut, untuk pengecualian dari prinsip dispute settlement itu ada 4. Yang pertama ada keamanan nasional. Jadi negara anggota itu dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan nasional. Jika suatu tindakan perdagangan dilakukan dengan alasan keamanan, sengketa tersebut tidak wajib diselesaikan melalui mekanisme WTO. Yang kedua ada retaliasi di luar konteks WTO. Jadi dalam beberapa kasus, negara itu dapat melakukan pembalasan tanpa mengikuti mekanisme WTO. Misal jika pihak lawan menolak mematuhi putusan DSB, ini menjadi celah yang kadang dijadikan alasan tidak mengikuti prosedur penyelesaian resmi. Lalu yang ketiga, pengecualian untuk preferensi khusus dalam perjanjian regional atau bilateral. Jadi jika sengketa berkaitan dengan komitmen dalam perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian regional, maka negara dapat memilih menyelesaikan melalui forum perjanjian tersebut, bukan WTO. Lalu yang keempat ada isu non-komersial atau non-ekonomi. Sengketa yang berkaitan dengan isu moral, budaya, atau sosial yang tidak secara langsung diatur dalam perjanjian WTO bisa saja tidak masuk cakupan dari dispute settlement ini sendiri. Selanjutnya ada prinsip transparansi. Jadi prinsip transparansi ini mewajibkan setiap negara anggota organisasi WTO ini untuk menyampaikan secara terbuka dan jelas seluruh peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan perdagangan. Tujuan utama dari prinsip transparansi ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, kejelasan informasi, dan mencegah praktik diskriminatif atau proteksionisme yang tersembunyi. Manfaat dari prinsip transparansi WTO ini juga membantu menjaga prediktabilitas bagi para pelaku dalam perdagangan internasional, lalu membantu membuka akses pasar global, lalu membantu menyelesaikan penegakan perdagangan, dan membantu mendorong penghapusan hambatan perdagangan. Dasar hukum dari prinsip transparansi ini ada pada pasal 9 GATT 1947. Contohnya misalnya negara anggota WTO itu harus memberitahukan kepada anggota WTO setiap kali membuat atau mengubah peraturan yang berdampak pada perdagangan. Selanjutnya, untuk pengecualian dari prinsip transparansi ini ada 4. Yang pertama itu pengecualian pada perlindungan kepentingan keamanan nasional. Jadi negara boleh tidak mengungkapkan informasi apabila berkaitan dengan rahasia negara atau keamanan nasional. Selanjutnya, pengecualian pada situasi darurat, seperti dalam keadaan luar biasa, misalnya krisis ekonomi, konflik, atau bencana, negara dapat mengambil langkah perdagangan tertentu tanpa pemberitahuan penuh, tapi tetap wajib memberitahu sesegera mungkin. Jadi yang ketiga ada kerahasiaan teknis atau bisnis. Jadi jika pengungkapan informasi dapat merugikan kepentingan komersial perusahaan, negara boleh merahasiakan sebagian informasi tersebut. Yang keempat ada proses penyelidikan perdagangan. Dalam kasus seperti anti-dumping, subsidi atau safeguard, beberapa data itu boleh dirahasiakan selama proses investigasi dengan syarat prinsip due process tetap dihormati. Selanjutnya ada prinsip of gradual trade liberalization. Jadi prinsip ini mengacu pada pendekatan bertahap dalam membuka pasar dan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan subsidi antar negara anggota WTO. Negara-negara itu tidak diharuskan membuka pasar secara drastis, melainkan secara perlahan dan progresif sesuai kesepakatan dan kemampuan masing-masing dari negara tersebut. Tujuan prinsip ini untuk yang pertama itu memberi waktu bagi negara, khususnya negara berkembang untuk menyesuaikan diri dengan persaingan global. Lalu yang kedua itu menghindari guncangan ekonomi akibat liberalisasi yang terlalu cepat. Yang ketiga itu menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam perdagangan internasional. Lalu yang keempat ada mendorong reformasi domestik secara terukur.
Pengecualian prinsip gradual trade liberalization ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, perlakuan khusus untuk negara berkembang dan terbelakang. Jadi negara terbelakang dan negara berkembang itu tidak wajib membuka pasar dengan kecepatan yang sama seperti negara maju. Yang kedua ada langkah proteksi sementara. Jadi negara anggota dapat menerapkan tindakan pengamanan sementara jika terjadi lonjakan impor yang merugikan industri domestik, meskipun liberalisasi telah disepakati. Yang ketiga ada pengecualian atas dasar keamanan nasional. Jadi pada pasal 21 GATT itu memperbolehkan negara untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi melindungi kepentingan keamanan nasional, termasuk menangguhkan liberalisasi. Yang keempat ada perjanjian regional. Jadi negara-negara itu dapat membuat perjanjian perdagangan bebas atau kawasan perdagangan regional, misalnya ASEAN, yang menyimpang dari prinsip multilateral WTO, selama tujuannya itu adalah untuk liberalisasi perdagangan internal. Oke, yang terakhir itu ada prinsip protection through tariff, not quantitative restriction. Jadi prinsip perlindungan melalui tarif ini bukan pembatasan. Jadi prinsip perlindungan melalui tarif bukan pembatasan kuantitatif ini menyatakan bahwa negara anggota WTO itu harus melindungi industri domestik melalui tarif impor, bukan dengan pembatasan jumlah barang impor seperti kuota. Dasar hukumnya itu tertuang dalam pasal 11 GATT yang melarang pembatasan kuantitatif impor dan ekspor kecuali dalam kondisi tertentu. Tujuan dari prinsip ini itu yang pertama ada tarif lebih transparan, lalu yang kedua ada lebih adil dan dapat diprediksi. Yang ketiga ada mendorong kompetisi yang sehat. Jadi pengecualian prinsip tarif, prinsip of protection through tariff not quantitative restriction ini ada 5. Yang pertama itu ada safeguard measure. Safeguard. Jadi negara itu boleh menerapkan pembatasan kuantitatif sementara jika terjadi lonjakan impor yang mengancam industri domestik. Lalu yang kedua ada balance of payment difficult. Jadi negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran boleh menggunakan kuota impor untuk melindungi cadangan devisa. Yang ketiga ada pengecualian untuk produk pertanian. Beberapa negara itu diperbolehkan menggunakan kuota tarif dalam sektor pertanian. Dalam sistem ini, kuantitas impor tertentu dikenai tarif rendah, sisanya dikenai tarif tinggi. Yang keempat ada perjanjian khusus dan keamanan nasional. Jadi ada dibagi menjadi 3 lagi, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan publik, lalu ada perlindungan lingkungan, dan yang ketiga ada keamanan nasional. Dan yang terakhir ada sanksi internasional atau WTO waiver. Jadi jika ada sanksi internasional dari PBB, negara boleh membatasi impor dari negara tertentu. WTO juga bisa memberi waiver pengecualian resmi pada negara dalam kondisi khusus. Baik, itu dia tadi materi mengenai prinsip-prinsip WTO. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.